Dimulai dari saya dulu. Saya Siti Dini Novita Lubis dari SMA Negeri 1 Tenom, Kabupaten Aceh Jaya. Pertanyaan pertama adalah Bapak, Ya. apa penyebab merendahnya motivasi belajar siswa? Menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Haji Abdul Muttalib SPD, pengawas pembina SMA Negeri 1 Tenom sekaligus pengawas SMA Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi 8 sekolah. Baiklah, kita menanggapi yang disampaikan oleh Bu Dini tadi tentang hal sahih kita ketahui secara menyeluruh minat belajar daripada siswa kurang. Menurut kami ada beberapa hal yang pertama adalah kita lihat selama terakhir anak-anak sungguh rata-rata minat belajarnya itu sangat menurun. Disebabkan karena pengaruh globalisasi dan media sosial. Yang hari ini kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita membatasi tentang media sosial, dalam hal ini HP, namun setelah anak kita lepas dari proses belajar mengajar di sekolah, anak-anak langsung dia berhubungan dengan media sosial HP tadi. Oleh karenanya, bila pada hari ini lepas dari keluarga dan lingkungan, ini adalah dapat menyebabkan faktor utama rendahnya minat belajar siswa. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan, kalau anak itu siswanya rendah, otomatis anak-anak kita ini agak sedikit kurang peduli terhadap pendidikan. Oleh karenanya kami selaku pengawas selalu mengenjot melalui kepala sekolah, kiranya di sekolah di samping adanya pembelajaran di pagi hari dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul yang lainnya di sekolah yang bisa berdampak terhadap perubahan mutu pendidikan ke depan. Demikian. Boleh. Menurut Bapak, apa penyebab siswa ini kurang termotivasi untuk membaca di sekolah kita? Baik. Pertama perkenalkan dulu ya, saya Hendra Winata. Saya dipercaya menjadi ketua kepala perpustakaan di tahun 2022-2023 ini. Jadi baru ini. Tapi berdasarkan hasil kita data di perpustakaan, bisa jadi ada beberapa buku yang memang kadang kurang menarik di anak-anak, ya kan? Cuman tantangan terbesarnya sebetulnya bukan di bukunya sih, kemauan si anak sebetulnya, ya kan? Apalagi sekarang ini nampaknya perpustakaan ini sudah bergeser, kalah sama gadget nih. Gadget ya? Iya, sama game online, sama pokoknya aneka macam. Jadi anak lebih asik belajar melalui gadget. Cuman kadang si anak ini fokusnya yang salah. Nah, masalah penggunaan, pengaplikasian daripada si HP tadi ya. Jadi faktor-faktor tadi ya sebetulnya bisa kita perbaiki ya, yaitu salah satunya dengan peningkatan buku-buku sumber belajar yang menarik. Nah, terkadang anak datang ke perpus waktu melihat buku referensi ini kadang kok nggak menarik gitu loh. Karena apa? Kebanyakan sih buku-buku lama. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 ini kami melihat kan
dari Bapak Kepala Sekolah ada mengalokasikan untuk buku bacaan referensi yang baru. Nah, jadi kalau yang baru kan lebih colorful, lebih menarik gitu. Ya, harapan kami dengan tambahan adanya buku referensi ini bisalah membuat anak lebih tertarik untuk membaca. Ya. Selain itu, memang kunjungan anak-anak ke perpustakaan kalau kita lihat kadang memang anak datang ke perpus, terkadang lupa untuk mengisi data kunjungan itu kan. Jadi kita pihak di perpus sebelum ini kadang-kadang tidak terdata. Nah, ini juga kelalaian dari pihak kami di administrasinya. Maka program saya untuk 2022 atau selama saya menjabat ini, saya sedang berbenah, baik itu dari tata letak ruang, dari buku-buku isi ya, supaya gimana sih menarik. Malah kalau nggak salah kemarin sudah saya minta ke Bapak Kepala Sekolah supaya pembelajaran itu menarik, minta 4 komputer sebagai tambahan daya tarik untuk anak agar mau pergi ke perpustakaan itu. Ya, dan alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah itu meng-ACC, dikasih langsung 4 dan sudah kami install, tapi masih belum ready untuk kita lepas ke anak. Karena apa? Yang pertama kita siapkan rule-nya, kita benahi dulu ya. Tapi setidaknya ACC dari Bapak mengalokasikan 4 komputer untuk sarana belajar pendukung di perpustakaan sebagai daya tarik, itu sudah di ACC. Sebagai guru bahasa Inggris ya, ini kita sering mendapati anak yang takut atau tidak berani untuk bertanya tentang materi yang kita ajarkan. Menurut Pak Abu Bakar, penyebabnya itu apa saja? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Dini. Kalau dibilang kenapa anak-anak takut belajar bahasa Inggris, mungkin secara umum mata pelajaran yang agak sedikit berat itu adalah matematika dan bahasa Inggris ya. Orang kalau mendengar nama itu mungkin agak sulit. Bahkan jangankan kita, guru sendiri kalau kita minta ganti itu kalau mapelai mau, tapi ketika bahasa Inggris dan matematika ini nggak bisa. Oleh karena itu, kenapa faktor penyebabnya? Yang pertama, anak-anak itu beda passionnya, beda kemampuannya, ya potensinya beda-beda. Namun secara umum kenapa bahasa Inggrisnya kurang atau dia takut? Yang pertama basic kompetensinya itu berbeda ya. Jadi dasar anak kita itu apalagi tingkat kita di daerah ini ada kodrat alam ya. Jadi basicnya ketika naik ke kelas SMA yang seharusnya dasar-dasar bahasa Inggris sudah bisa, ini kita harus turun balik ke sana. Oleh karena itu pengetahuan yang memang tadi dasar kita mengejar di target kurikulumnya tinggi, sehingga ini menjadi satu pemicu kenapa dia nggak berani. Ya, yang kedua, ini juga ada pengaruh dari guru itu sendiri. Kalau kita misalnya ada ketertarikan dan anak-anak bisa kita mengajak, kita rangkul bahwa bahasa Inggris itu mudah ya. Jadi ada juga yang memang berubah. Tetapi intinya secara umum memang level kompetensinya itu berbeda. Dan yang kedua, tingkat tujuan ataupun pencapaian kurikulum yang diberikan itu kadang-kadang buat anak kita tinggi, sehingga kita kadang-kadang dari tujuan pembelajaran saja kita harus mundur satu langkah karena menyesuaikan dengan kemampuan anak. Maka dari itu mungkin ini jadi faktor juga yang membuat anak-anak itu jadi berat. Tapi intinya kita guru tetap setiap hari, dan di SMA kita insya Allah setiap hari itu kita memotivasi, ayo kita belajar bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia. Nah, jadi akan dipakai di mana saja, masuk kerja itu jadi poin utama untuk ini lagi Pak Abu, penyebab siswa kita itu tidak mampu membaca atau reading skillsnya itu cukup rendah itu apa ya? Ini khusus untuk bahasa Inggris ya? Ini untuk bahasa Inggris ya. Jadi ini terkait dengan reading skill ya. Memang secara umum persoalan sekarang terkait membaca. Pemerintah itu menggalakkan bahwa itu ada literasi ya. Literasi membaca atau literasi numerasi. Jadi di sini terkait dengan literasi bahasa Inggris atau membaca teks bahasa Inggris karena dia ada teknik dalam membaca ya. Ada membaca cepat, ada membaca lambat. Jadi di sini perlu skill tersendiri. Namun anak-anak sekarang tingkat pronunciation dasar aja ini masih ada kendala. Sehingga ketika dia membaca itu agak berat. Dan yang kedua, tingkat percaya diri anak kita itu bahasa Inggris agak kurang.
Jadi ketika dia belajar membaca saja, ada sedikit keliru, itu kawannya selalu ketawa. Jadi kita selalu menasihati jangan ketawain orang karena kita sama di sini. Nah, namun secara umum seperti itu. Kenapa berat? Dikarenakan basic kompetensinya itu masih kurang, sehingga ketika kita belajar membaca agak berat. Belum lagi membaca reading comprehension, memahami apa yang kita baca. Masih baca saja itu masih kendala. Sehingga jadi persoalan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah salah satu skillnya adalah reading. Oleh karena itu kita guru tetap tidak bosan-bosan karena tugas kita itu adalah mendidik, menuntun anak-anak itu agar bisa. Tetapi kalaupun nggak bisa, yang penting kita udah usaha maksimal. Menyangkut dengan literasi dan numerasi, Pak Abu, ini ada beberapa siswa kita yang masih kesulitan saat belajar materi prosedur teks. Iya, itu penyebabnya apa kira-kira, Pak? Terkait dengan materi prosedur teks, ini materi saat ini di kelas 10 ya, 10 itu ya, kelas 10. Memang ketertarikan siswa itu bermacam-macam. Di kelas 1 itu ada beberapa kali. Kelas 1-nya itu materi dari teks prosedur ya. Ya, di prosedur teks itu sebenarnya tertarik kita ya, karena cara melakukan atau membuat sesuatu sebenarnya lebih menarik. Tapi kenapa anak kita kurang menarik? Salah satunya itu penguasaan vocabulary-nya rendah ya. Yang kedua, dalam menalar kira-kira ini poin apa yang mau kita buat untuk membuat satu prosedur teks. Mudah saja tuh, di mie instan itu ada prosedur teks ya. Mau beli apa namanya perangkat handphone ada prosedur teks ya. Namun di sini anak-anak kita gara-gara faktor literasi itu kurang, sehingga membuat dia malas membaca. Padahal petunjuk-petunjuk itu ada di mana-mana. Jadi itu salah satunya, ada faktor literasi yang kurang. Baik, Devi. Ini untuk kesulitan belajar siswa ya. Seperti yang kita tahu ya, beberapa siswa kita itu mengalami kesulitan belajar seperti mereka tidak fokus pada saat menerima materi pembelajaran. Kira-kira menurut Bu Devi itu penyebabnya apa ya? Tidak fokus dalam menerima materi pembelajaran ya. Sama juga itu. Pasti ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau internal itu udah pasti itu faktor dari dalam diri mereka sendiri, yaitu minat belajar mereka itu tadi kurang. Mereka itu memang dari dalam dirinya itu nggak ada minat untuk belajar. Itu internalnya, ya kan? Itu internalnya kan. Penyebabnya hampir sama dengan motivasi belajar, karena mereka tidak punya motivasi untuk belajar itu untuk belajar. Sehingga mereka itu tidak punya minat untuk belajar. Kurangnya pengetahuan yang mereka peroleh, misalnya nih dalam pembelajaran matematika, kita lihat banyak sekali siswa yang bukan banyak sekali ya. Kalau kita bilang banyak sekali, tapi ada beberapa siswa yang kurang minat dalam pembelajaran seperti itu, yang susah, yang sulit, matematika, kimia, fisika. Ada beberapa siswa nih kita lihat. Kemudian kalau ekonomi di bagian matematisnya, bagian numerasi, kesulitan di bagian numerasi. Iya, itu mereka itu tidak punya pengetahuan tentang itu, bahkan dasar-dasar aja kurang. Sehingga mereka itu tidak timbul minat terhadap tidak fokus. Kemudian pada saat guru menjelaskan juga mereka tidak fokus. Itu faktor dari internal ya. Kemampuan siswa itu sendiri, intake siswa, kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian kalau dari faktor eksternal mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya model-model pembelajaran yang digunakan oleh guru, sehingga membuat siswa itu lebih menarik untuk belajar seperti itu. Itu mungkin salah satunya. Berarti faktor lingkungannya juga berdampak ya di fokus belajar siswa ya? Oh jelas. Seperti faktor lingkungan itu. Seperti siswa yang suka bermain smartphone misalnya. Iya. Mereka itu memang tidak ada minat lagi untuk belajar. Kalau yang suka main smartphone, apalagi mereka memainkan smartphone itu bukan untuk hal-hal yang positif. Jadi kenapa saya bilang bukan hal-hal positif? Mereka itu main game sudah berlebihan, sehingga di kepalanya itu yang ada game dan game. Itu yang membuat mereka itu fokusnya hilang terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya Pak Abu, ini mengenai kesulitan belajar siswa. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa siswa kita yang sulit atau lambat saat menerima materi yang kita ajarkan. Penyebabnya kira-kira berapa apa ya? Baik, jadi secara umum manusia itu dilahirkan
dengan kemampuan ataupun dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Ada anak yang memang IQ-nya tinggi, SQ-nya juga tinggi. Tapi ada anak yang IQ-nya tinggi, kadang-kadang SQ-nya rendah. Atau sebaliknya, atau ada anak juga yang dua-dua, IQ-nya tinggi, SQ-nya juga tinggi. Atau sebaliknya ya, rendah dua-dua. Jadi dalam hal ini yang membuat siswa kita itu kenapa agak lambat ya, agak lambat, itu faktor utama itu bawaan. Ya. Yang kedua motivasi belajar, ya, motivasi belajar. Kalau motivasinya kuat, orang mau ngulang belajar 1 kali, pasti orang yang kuat belajar itu sampai 10 kali, sampai 100 kali. Ya, jadi dengan kemauan yang kuat itu, insya Allah bisa teratasi. Ya, ini sudah kita pahami bahwa bahasa Inggris itu sulit ya secara umum. Tetapi belajarnya tidak sama sekali, sehingga itu menjadi beban. Namun anak-anak itu dia yang butuhnya adalah perhatian. Pulang ke rumah nggak ada yang perhatian sampai di mana dia belajar, jadi seolah-olah udah di rumah nggak ada yang ngecek ya. Kita nggak menyalahkan orang tua, tetapi itu faktor. Di sekolah guru juga memfollow up sejauh mana tingkat kerjasama, misalnya dia membuat tugas. Jadi intinya harus ada dorongan baik dari orang tua, dari guru, dan terutama sekali dari siswa itu sendiri. Oke, bagaimana tanggapan orang tua tentang perkembangan peserta didik di sekolah? Kalau perkembangan orang tua anak terhadap anaknya mungkin ya ada laporkan ya. Dari orang tua sendiri pernah tidak bertanya bagaimana Pak ke guru, bisa ke bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Pak perkembangan anak saya di sekolah, karena ada pertanyaan seperti itu sebelumnya. Kalau kita persentase mungkin agak kurang ya, kurang. Kadang orang tua pun gimana kontrol juga kurang kadang-kadang. Nggak ada tanya ke keadaan, apa ada masalah di sekolah ya, atau mungkin apakah sibuk masing-masing mungkin ya. Mungkin ke wali kelas ada ya, wali kelas, karena mereka ada guru wali kelas, mungkin untuk hal-hal yang prinsipil mungkin maupun jenis itu mungkin mempertanyakan wali kelas ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang siswa yang tertutup pada gurunya? Untuk siswa yang masih tertutup, masih kurang transparan, itu masih kurang terbuka, mungkin ini ada beberapa faktor. Pertama mungkin pribadi dia ya, karena ada siswa memang tidak mudah untuk kita gali informasi ya, ketika dia ada masalah ataupun ada problem di rumah maupun di sekolah ya, jadi mereka kadang-kadang susah untuk mengungkapkan ya, malu mungkin ya, ataupun takut nanti ketika dia sampaikan mungkin di tanggapan pada orang yang tersampaikan mungkin apa ya, sehingga dia mungkin inilah tugas kita guru terutama yang dibantu oleh guru BK ya, jadi mereka harus tahu latar belakang siswa, kemudian kalau ada masalah jadi mereka bisa pendekatan dan itu juga bisa di ruang yang khusus ya, supaya anak ya kadang salah bisa dia sampaikan semuanya masalahnya, kemudian baru kita cari nanti solusi bagaimana hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa selama ini Pak? Kalau hubungan orang tua dengan sekolah mungkin faktor yang wajib Pak, sekolah, wali, masyarakat ya. Dengan wali juga kita kalau ada masalah siswanya ya, atau melanggar tertib sekolah itu kita panggil baik kehadiran, kedapatan bawa api misalnya kan, kemudian akhlak kurang baik ataupun cabut kadang-kadang ya. Jadi kalau pelanggaran yang berat seperti itu kita panggil lah. Jadi kalau masih yang kecil itu cukup dengan siswa saja ya. Dan masyarakat dengan wali kita intensifkan ya, supaya pendidikan bisa berjalan maksimal. Adakah jadwal pertemuan wajib antara sekolah dengan orang tua wali Pak? Kalau yang wajib biasa di awal-awal pembelajaran atau di awal pembelajaran itu biasanya khusus untuk kelas 1 karena mereka perlu, orang tua juga perlu ya. Mungkin coba komitmen dengan orang tua dan dengan anak
dan kita sosialisasikan tata tertib sekolah, dan mereka tahu wah ini yang mesti dikerjakan, ini yang mesti di apa yang tidak boleh, misalnya tidak boleh ditahu. Kalau yang siswa kelas 3 mungkin itu menjelang akhir lah, walaupun tidak ada lagi ujian nasional. Dulu memang kita rutin lah, apalagi menyangkut dengan ujian nasional, termasuk nanti pelemahan yang belajar lah. Tapi sekarang karena tidak ada lagi UN ya, tapi tetap kita undang, kita buat apa namanya rapat ya, memang menyangkut dengan nanti supaya kita masuk ke PTN ya. Ada tidak kendala yang selama ini dialami pada saat kita menghubungi, mencoba berkomunikasi dengan orang tua? Kalau kendala mungkin pertama informasi ya, kadang ketika informasi kita sampaikan ke anak-anak mungkin nggak sampai ke orang tua ya. Kadang kita berikan informasi itu ke kawannya kan, juga kawan juga masalah, mungkin takut juga ya siapa yang sampaikan ke orang tua. Tapi kadang-kadang kita hubungi langsung kita hubungi langsung, kita jumpa, ataupun ada guru kita yang dekat dengan rumah yang bersangkutan ya. Kita suruh guru itu untuk sampaikan langsung ke orang tua kan. Jadi kadang orang tua tidak ada kendala, mereka sangat merespon, sangat mengapresiasi ya, dan mereka mungkin juga tahu mungkin soalannya ya, dan mungkin nggak begitu terkejut ya, memang tahu watak orang tua, memang watak tidak tahu dari rumah masyarakat tahu. Mengapa guru, apa penyebab guru itu kurang menggunakan metode inovatif dan kreatif saat menyampaikan pembelajaran? Metode dan model-model ya, metode model-model yang kreatif dan inovatif ya dalam pembelajaran ya. Yang pertama Dini sendiri ya, yang pertama akibatnya itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman gurunya itu sendiri terhadap metode dan mode-model pembelajaran yang digunakan. Saya metode ini cocoknya dengan materi yang ini, itu kurang ya. Dan mereka itu kadang-kadang tidak menjalankan metode dan mode-model pembelajaran, yaitu nggak tahu tadi model pembelajaran ini bagaimana langkah-langkahnya, metode apa yang digunakan, kemudian cocoknya dengan materi apa, sehingga pembelajaran itu lebih kreatif dan inovatif dan bisa menarik minat siswa untuk belajar. Yang tadi tidak mau belajar membuat mereka itu tertarik untuk belajar. Nah, itu kalau menurut saya, kalau dalam memaksimalkan metode dan model-model pembelajaran oleh guru, itulah kurangnya pemahaman tentang metode dan model-model pembelajaran. Itu kalau saya. Oke, baik Bu Devi. Bagaimana pendapat Bu Devi tentang guru yang jarang menampilkan media ajar yang berbasis teknologi ya? Yang pertama, kemampuan guru itu sendiri dalam mengaplikasikan teknologi pembelajaran. Tidak paham ya, tidak tahu ya caranya. Kemudian yang kedua, diakibatkan oleh usia guru itu sendiri. Mungkin udah tua, udah malas gitu ya, karena sebelumnya mereka itu dulu waktu mereka belajar belum ada tipek itu belum ada, sehingga ya itulah penyebabnya. Paling cuma guru-guru yang usia masih muda. Iya, kebanyakan kita lihat banyak yang seperti itu ya. Kalaupun mereka ada menggunakan sedikit penggunaannya, bukan nggak ada beberapa bukan nggak ada ya, ada beberapa tapi sedikit gitu. Tidak maksimal. Tidak maksimal. Mengapa guru di sekolah kita itu tidak atau belum mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi yang ada di sekolah? Itu ya, kenapa tidak mengoptimalkan? Benar. Memang dari total 100%, kalau kita bilang 50% yang menggunakan ya, 50% gitu. Memang salah satunya jujur kita bilang cara penggunaannya saja belum. Ya, ini biasanya guru-guru yang letting lama ya. Ini memang tingkat menguasai IT aja belum. Jadi bagaimana kita menggunakan alat. Yang kedua, alat sudah tersedia, kemauannya belum ada.
ini kembali kepada juga personal. Artinya kalau dia nggak menggunakan berarti memang kemauannya nggak ada, padahal dia sudah mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga faktornya tidak tersedianya peralatan. Kadang-kadang mau pakai semua, infocus yang tersedia kurang, atau kabel-kabelnya kurang. Jadi faktor inilah yang membuat persoalan itu terjadi. Jadi yang paling berat sebenarnya bukan di masalah peralatan, tetapi di kemauan kita. Di kemauan kita. Kalaupun nggak setiap hari kita bawa peralatan, minimal adalah kita bawa peralatan untuk penggunaan teknologi dan informasi dalam Gitu ya Pak. Itu kita kan seperti kita tahu ya, sekarang banyak sekali pelatihan-pelatihan daring ya tentang yang bisa digunakan oleh guru-guru itu untuk meningkatkan kompetensinya terutama di bidang teknologi ya kan. Tetapi yang kita lihat di sekolah kita itu sepertinya sebagian besar itu tidak atau kurang ada inisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Itu penyebabnya apa? Baik, terima kasih. Memang ini fenomena yang terjadi ya. Fenomena yang terjadi seperti itu. Ya. Saya bergabung ya di IGI, itu sering membuat pelatihan. Bahkan ada yang gratis. Benar. Kalau kita berbagi informasi ataupun flyer, itu kurang ya responnya. Iya. Bahkan yang mendaftar itu kurang. Bahkan gratis ya. Jadi itu kenapa? Karena mungkin masih ada yang berasumsi bahwa itu biarkan orang lain, bukan di kita. Padahal itu salah prinsipnya ya. Namun ketika hal itu dibutuhkan, misalnya lagi mengikuti PPG ataupun akan mengikuti pendidikan guru penggerak dan sebagainya. Jadi kebutuhan itu sudah dirasa perlu sehingga dia berlomba-lomba untuk mencari inovasi. Mungkin ini ada satu mindset yang belum bagus ataupun belum maju di pemikiran guru-guru yang tidak mau mengupdate inovasi. Oleh karena itu salah satunya adalah harus keluar dari zona nyaman. Nah, jadi kalau zona nyaman kita nggak menggunakan IT, sekarang harus keluar. Jadi faktornya kenapa? Memang faktor dari guru itu sendiri ya. Karena sekarang kita guru banyak sekali pelatihan-pelatihan, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau kita memang ingin meningkatkan kompetensi, kita harus mendaftar, harus ikut. Tapi kalau kita nggak mau, ya tinggal kita akan tinggal. Oleh karena itu faktor dari pribadi satu, yang kedua tuntutan di lapangan yang kurang dari observasi. Ya, jadi oleh karena itu pemangku kepentingan, baik itu kepala sekolah atau yang ada pihak terkait, ini sekali-sekali mengevaluasi. Ya, dan juga menghimbau kepada guru-guru agar meningkatkan kompetensi di bidang teknologi dalam proses pembelajaran. Tanpa pantauan, mungkin orang akan nyaman dengan zona nyamannya. Gitu. Jadi tidak ada inisiatif. Tidak ada inisiatif. Kadang-kadang memang perubahan itu ada dua dia. Kenapa orang bisa berubah? Yang pertama memang ada teladan yang dicontoh. Ya, jadi ketika teladannya bagus ini, mau dia contoh. Tapi ketika teladan, itu biar urusan orang, dia berhasil sendiri nggak ada masalah kan? Nah, itu harus pakai yang kedua, pakai sistem. Kalau udah pakai sistem, wajib mengajar pakai IT. Kalau nggak boleh ngajar. Itu akan bergerak juga. Dia ada dua polanya. Makanya bagusnya bukan dengan sistem, artinya dengan kesadaran diri, dengan melihat teladan-teladan lain yang memang menggunakan perangkat. Apakah ini sebagai guru ya? Apakah Bu Devi mengalami kesulitan saat mengaplikasikan pembelajaran berbasis HOTS? Oh iya jelas Bu Dini, karena kan seperti yang kita ketahui sekolah kita ini punya siswa itu yang bermacam-macam tingkat pengetahuannya. Nah, jadi intake siswa ya, kemampuan siswa memahami dengan materi pembelajaran itu berbeda-beda. Sehingga pada saat kita mengaplikasikan pembelajaran yang berbasis HOTS, ada siswa yang mampu, ada siswa yang tidak mampu. Kita harus lihat juga kan, karena ada kelas yang memang banyak sekali siswa yang kurang memahami dengan materi, kurang pengetahuannya, sehingga kita kadang-kadang pada saat kita mengaplikasikan pembelajaran HOTS itu ya itu tidak maksimal. Bukan nggak ada, kita ada mengaplikasikan tapi kurang maksimal yang diakibatkan oleh seperti itu tadi. Tapi ketika kita berhadapan dengan siswa-siswi di kelas yang siswa-siswi yang punya pengetahuannya lumayan tinggi, untuk kita mengaplikasikan pembelajaran yang HOTS itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Nggak kita bilang lancar ya, tapi bisa berjalan dengan baik. Berarti itu sebab
sebab dari siswa ya. Kalau sebab dari guru kira-kira, kenapa guru itu belum mampu melaksanakan pembelajaran berbasis hots tadi? Kalau dari guru apa kira-kira penyebabnya? Dari guru ya, dari guru itu sendiri ya. Iya. Saya rasa mungkin dari guru itu sendiri yang menyebabkan kita tidak menggunakan pembelajaran berbasis hots. Banyak pertimbangan juga. Benar. Yang pertama yang diakibatkan oleh siswa itu jadi pertimbangan Iya, kita. iya, iya. Yang kedua, kadang-kadang guru tersebut yang kurang memahami Materi hots. materi yang hot tersebut. Ya. Nah, sehingga pembelajaran itu tidak bisa kita jalankan dengan menggunakan Kemampuan yang ada. ya Gitu. Soalnya berarti ini pertanyaan terakhir. Pendapat Bu Deti tentang guru yang kurang berinisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknologi Mm-mm. yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran uh-uh. itu apa penyebabnya? penyebabnya Ya, penyebab kenapa guru itu kurang berinisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan? itu banyak penyebabnya begini. Ini saya jawab beberapa aja ya, secara umum ya. Yang pertama yaitu tadi guru yang sudah tua. Nah, Mereka itu rata-rata kemampuan mereka itu untuk berpikir udah kurang mampu. ya. Jadi mereka itu kurang kemauan untuk mengikuti itu diakibatkan oleh kemampuan mereka yang kurang mampu itu tadi. Kemudian yang kedua, kesibukan. Kesibukan kita setelah pulang dari sekolah ya. Di rumah itu kan udah kesibukan dengan keluarga ya. Nah, itu salah satu Bu Dini. Kadang-kadang kita nggak sempat berpikir apa-apa lagi ketika kita berhadapan dengan keadaan yang di rumah. Nah, kan kita banyak pekerjaan, banyak tanggungan, banyak beban itu yang di luar Di luar tanggung jawab di sekolah. di luar tanggung jawab dari sekolah. Itu Bu Dini. Yang saya lihat itu banyak. Ya. Itu banyak. Yang apa namanya? Yang dari rumah itu sendiri. Kemampuan juga banyak, tapi yang dari rumah itu sendiri juga. Apakah dengan anak nanti, apakah dengan suami itu sendiri, atau kesibukan yang lain. Kita harus bekerja di luar jam kerja dari sekolah itu, mungkin ada juga yang bekerja dengan bentuk-bentuk yang lain ya. Intinya kita harus bisa membalanskan urusan sekolah dengan urusan di luar sekolah. Oh jelas begini. Seharusnya kalau kita memang kurang memahami dengan misalnya media aja berbasis teknologi ya, kita itu kan harus mencari ilmu bagaimana caranya supaya kita bisa, kan gitu seharusnya kan. Itu seharusnya Bu Dini. Iya, Tapi yang terjadi di lapangan ya itu tadi yang saya bilang, bentrok dengan bentrok keluarga dan urusan sebagainya. keluarga dan sebagainya, sehingga kita itu tidak bisa mengikuti pelatihan tersebut. Apalagi pelatihannya berada di luar kota Bu Dini. Kita harus meninggalkan keluarga ya kan. Kalau ada nggak bayi bisa, yang penting kita udah usaha maksimal. Menyangkut dengan literasi dan numerasi Pak Abu, ini ada beberapa siswa kita yang masih kesulitan saat belajar materi prosedur teks. Iya, itu penyebabnya apa kira-kira Pak? Terkait dengan materi prosedur teks, ini materi saat ini di kelas 10 ya, 10 itu ya, kelas 10. Memang ketertarikan siswa itu bermacam-macam. Di kelas 1 itu ada beberapa kali, salah satunya itu materi dari teks prosedur ya. Ya, di prosedur teks itu sebenarnya tertarik kita ya, karena cara melakukan atau membuat sesuatu sebenarnya lebih menarik. Tapi kenapa anak kita kurang menarik? Salah satunya itu penguasaan vocabulary-nya rendah ya. Yang kedua, dalam menalar kira-kira ini poin apa yang mau kita buat untuk membuat satu prosedur teks. Mudah saja tuh, di mie instan itu ada prosedur teks ya. Mau beli apa namanya perangkat handphone ada prosedur teks ya. Namun di sini anak-anak kita gara-gara faktor literasi itu kurang sehingga membuat dia malas membaca, padahal petunjuk-petunjuk itu ada di mana-mana ya? Jadi itu salah satunya, ada faktor literasi yang kurang ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Abu, ini mengenai kesulitan belajar siswa. Seperti yang kita ketahui ada beberapa siswa kita yang sulit atau lambat saat menerima materi yang kita ajarkan. Bagaimana? Ya.
Halo Pak. Oh my God, jaringannya Pak. Halo. Iya, halo Ya, Bapak. Ya, halo. oke. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, ini kan penyebab siswa Ya, meyakini bahwa ya, bahasa Inggris boleh. itu adalah bahasa yang sulit untuk dipelajari. Kami di Aceh ini, oh my God, hilang. Penyebabnya, ya, Terpulang gitu. penyebabnya kalau saya melihat itu sampai setakat ini itu faktornya Baru balik ini Bapak. ya, Baru balik ini. oke. Oke, Oke. ya. Jadi yang menyebabkan itu ada dua faktor, internal dan eksternal. Kalau eksternal mungkin yang pertama jelas guru tadi. Apakah sejauh ini selama ini guru sudah mampu menjadi model bagi si anak? Mampukah guru memotivasi anak ya kan untuk berbahasa Inggris? Kita percepat aja Bu ya. Kemudian eksternal berikutnya adalah lingkungan keluarga. Apakah lingkungan keluarganya juga mendukung mereka untuk berbahasa Inggris? Kemudian lingkungan masyarakat juga begitu. Apakah masyarakat juga mendukung mereka untuk berbahasa Inggris? Di keluarga misalkan ada tugas-tugas dari guru ya, dari sekolah, apakah di rumah tadi semua mendukung? Kakaknya, abang-abangnya gitu misalnya kan? Iya, iya. Ya, enggak mereka terkadang jadi masyarakat mereka enggan gitu kan? Ah, untuk apa itu bahasa Inggris? Ya, bahkan masih ada yang agak ekstrim ya kan? Ah, itu kan bahasa kafir katanya kan? Benar sekali Bapak, itu saya alami langsung di sekolah. Iya, Ya, rasanya sampai aduh gimana gitu perasaannya kan. Karena Iya. seolah-olah Jadi kita kalau mengajarkan pelajaran bahasa kafir gitu. Iya. Ya kalau tak pelajari kita left behind, ketinggalan kita. Apapun media, apapun sekarang ya jenisnya kita rata-rata dihadapkan dengan bahasa Inggris. Nah, jadi orang tua, masyarakat gitu kan juga harus mendukung para peserta didik dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian barulah dari diri anaknya sendiri. Ya, anak ini ada nggak kemauan untuk berbahasa Inggris gitu ya kan? Namun semua itu tetap diawali ya, atau berawal dari yang namanya faktor eksternal. Guru, orang tua, ya lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Ya. Setelah itu juga baru faktor-faktor pendukung, sarana dan prasarananya Ibu. Termasuk di situ kurikulumnya, bahan ajarnya, ya kan? Nah, Ya, jadi benar. itu semua faktor yang dapat mempengaruhi si anak, gitu ya. Iya, iya. Pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai guru-guru yang belum sempurna atau belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran dengan metode HOTS? Iya, baik. Kalau ditanyakan pendapat saya bagaimana ya guru-guru yang belum sempurna ya, Ya benar Bapak. belum punya melaksanakan metode HOTS itu ya. Betul, Ya, betul. pertanyaannya ini sebenarnya kemarin ada juga sudah mengarah ke sana ya. Oh ya. Kalau kita bicara masalah ini, ya sebenarnya ini persoalan yang rumit ini. Benar. Ya, karena kalau sudah bicara masalah higher order thinking skill ini, paling tidak kalau kita merujuk kepada taksonomi ini kan levelnya berada 4, 5, 6 ini ya. Iya. Jadi kalau sudah bicara masalah analisis gitu ya, salah satunya itu memang sulit gitu. Saya melihat latar belakang yang ada, karena dari awalnya dulu proses pembelajaran kita itu tidak menggiring peserta didik untuk kepada proses analisa. Iya. Kita dulunya itu cenderung untuk spoon feeding, ya semuanya disuapin, dicurahi gitu ya kan. Iya benar. Nah, kalau perlu ditelanin gitu ya kan, sudah disuapkan, dikunyahkan, di swallow pun tak mau ya kan. Betul. Jadi dulu tuh memang betullah kita dalam proses learning ini. Nah, sehingga sampai saat ini pun kita masih terbawa-bawa gitu. Kalaulah boleh kita coba larikan ke dalam approach dalam teaching English, pada dasarnya saya mengetahui approach itu kan ada dua ya. Iya. Namanya grammar approach dan ada communicative approach gitu ya. Nah, ternyata dari tahun 80-an itu sebenarnya kita sudah move kepada yang namanya communicative approach. Tetapi yang namanya di Indonesia ini kita masih juga berlaku grammar approach. Nah, jadi higher order thinking ini salah satunya aplikasi di lapangan itu communicative approach. Ya, menstimulasi daya thinking kita, daya kreativitas kita ya kan, ya untuk mau terjun, untuk mau berpartisipasi dalam setiap kegiatan gitu. Nah, namun mungkin ada faktor-faktor spesifik yang menyebabkan guru belum optimal di situ gitu ya kan. Nah, mungkin faktor eksternalnya salah satunya
masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang membawa atau mengakibatkan guru untuk mengaplikasikan itu semua. Yang kedua juga mungkin, ini mungkin ya, mungkin masih kurang juga stimulasi berbentuk, saya membahasakannya mungkin ya berbentuk software lah. Apakah mungkin berbentuk pelatihan-pelatihan, ya kan, training-training, mengarahkan kepada guru-guru sehingga mampu guru-guru lebih kreatif dalam rangka pengayaan atau pengembangan analisisnya begitu, sehingga mampu nanti mewujudkan dalam bentuk baik itu desain materi pembelajaran, penyajian materi pembelajaran tadi yang mengarah kepada higher order thinking skill itu gitu. Ya, jadi artinya secara umum pembekalannya mungkin masih kurang yang mengarah ke sana gitu ya kan. Nah, kita pun juga ya mohon maaf kita lebih cenderung nampaknya kreativitas kita tingkat rendah. Ya. Benar, Sampai setakat ini dengan adanya teknologi yang sudah banyak seperti itu yang menjamur, kreativitas kita itu ya semakin rendah nampaknya ya. Kreatif tapi rendah. Apa itu? Ya suka mengkopas. Mohon maaf lah ya, andai kata kita disuruh untuk membuat bermacam-macam lesson plan gitu ya kan. Kita cenderungnya mengambil yang sudah ada di internet, kemudian ATM, ambil tiru modif. betul. Nah, di sana menunjukkan bahwa daya analisa kita tuh masih kategori rendah gitu. Nah, ini banyak faktor ya. Salah satunya faktor yang warisan yang sudah lama-lama itu, kemudian dari eksternalnya, dari sisi pihak-pihak terkait masih kurang mungkin untuk memfasilitasi guru dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana gitu. Pak Abu, mengapa guru kita ini jarang menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Mengapa guru kita jarang menggunakan teknologi? Memang kalau saat ini ya di sekolah kita, kalau yang tua-tua memang agak jarang ya. Agak jarang ya. Tapi kalau yang guru-guru masih muda itu alhamdulillah sudah lumayan menggunakan teknologi. Namun kalau ditanya kenapa jarang menggunakan, salah satunya memang tidak mau keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang kita sudah nyaman ya. Ada guru yang sudah nyaman dengan pola lama, dia nggak mau berubah. Padahal pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat zaman. Ya, di kodrat zaman itu kita harus menyesuaikan dengan zaman. Sekarang abad 21 itu pembelajaran itu menggunakan teknologi dan inovasi. Jadi di sini guru yang mau mengupgrade diri secara personal, ada pengembangan diri, belajar tentang media-media pembelajaran interaktif, ya ini akan menyesuaikan. Tetapi jika guru yang mau aman-aman aja, nggak mau dia mengejar teknologi, ini akan tertinggal. Oleh karena itu, salah satu faktor tidak menggunakan media pembelajaran inovatif, itu gara-gara guru itu sendiri memang kurang menguasai. Oleh karena itu, memang perlu dari sekolah, agar ada satu pelatihan setiap tahun paling kurang untuk pengembangan kompetensi guru di bidang teknologi khususnya pembelajaran yang inovatif menggunakan teknologi. Penyebab kenapa guru itu kurang memberi hati dan waktu untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, ini contoh yang kita alami sekarang ya kan. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaan IT, TIK itu dalam pembelajaran? Sementara beberapa hal tidak mendukung. Ya, yang pertama brandware, yang kedua software, yang ketiga hardware. Brandware, kita guru-guru mungkin belum, mohon maaf ya, belum sepenuhnya ya, belum dimaksimalkan untuk mendapatkan ilmu bagaimana untuk mengoperasikan IT tersebut. Ya, kalau ada pun pelatihan palingan mungkin ya utusan-utusan saja dari sekolah, tidak semua guru yang diberikan. Andai kata pun sudah ikut pelatihan palingan hanya beberapa hari dan dipadatkan mungkin ya kan. Ya, benar. Nah, pemadatan materi gitu. Kita boleh bayangkan untuk guru-guru yang sudah super senior gitu ya kan, yang dia sudah penuh di sini memikirkan persoalan keluarga, memikirkan untuk membuat materi ajar, dicekokin lagi dengan bagaimana teknologi yang sangat sekarang harus yang sangat belum bersahabat dengan mereka gitu kan. Nah, itu yang pertama dari sisi brandware-nya. Yang kedua, software-nya tadi. Ya mungkin ya ini sinyal tak mendukung, pulsa tak ada, ya kan? Dibantu pun dengan kuota tapi sinyal tak bagus gitu kan? Ya, Nah kemudian apa lagi? Hardware ya mungkin HP kita masih HP jadul mungkin, ya jadi belum juga sepenuhnya didukung. Nah jadi bagaimana
kita serius mengoptimalkan penggunaan IT dalam pembelajaran, ya. Seperti di daerah-daerah, mohon maaf, seperti kami di Riau, Ibu, itu masih juga ada daerah yang belum tersentuh jaringan. Andai kata pun ada, itu terbatas, ya, hanya nomor kartu atau kartu-kartu ponsel tertentu gitu, ya. Nah, jadi masih banyak yang limited ya untuk tersentuh. Secara umum itu mungkin faktornya, Ibu. Jadi hardware, software dan firmware tadi itu masih mempengaruhi, gitu ya. Ini mengenai pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Mengapa guru di sekolah kita itu tidak atau belum mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi yang ada di sekolah? Itu ya, kenapa tidak mengoptimalkan? Benar. Memang dari total 100%, kalau kita bilang 50% yang menggunakan ya, 50%. Memang salah satunya jujur kita bilang cara penggunaannya saja belum. Ya, ini biasanya guru-guru yang letting lama ya. Ini memang tingkat menguasai IT aja belum. Jadi bagaimana kita menggunakan alat. Yang kedua, alat sudah tersedia, kemauannya belum ada. Ini kembali kepada juga personal. Artinya kalau dia nggak menggunakan, berarti memang kemauannya nggak ada. Padahal dia sudah mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga faktornya tidak tersedianya peralatan. Kadang-kadang mau pakai semua, infocus yang tersedia kurang, atau kabel-kabelnya kurang. Jadi faktor inilah yang membuat persoalan itu terjadi. Jadi yang paling berat sebenarnya bukan di masalah peralatan, tetapi di kemauan kita. Di kemauan kita. Kalaupun nggak setiap hari kita bawa peralatan, minimal adalah kita bawa peralatan untuk penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran.